Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, mahasiswa PPG mata pelajaran Pendidikan Agama Islam Batch 1 tahun 2025 di LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 41240199101781. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, anak kelas 7C. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi hari ini? Sudah salaman tadi ketemu dengan orang tua di rumah? Sudah izin? Sudah sarapan? Sudah ya? Harus sudah. Karena kita akan beraktivitas di pagi hari untuk belajar, supaya kita siap menerima pelajaran pada pagi hari ini. Kita berharap mudah-mudahan kalian sehat walafiat semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan hari ini nanti kita akan lanjutkan materi kita tentang ghibah dan tabayyun. Baik, sebelum Pak Zai lanjutkan, ada di antara kalian yang sudah paham tentang ghibah? Belum. Tabayyun? Belum juga. Oleh karena itu nanti kita akan memperdalam materi tentang ghibah dan tabayyun. Mari sama-sama kita buka, kita mulai belajar kita pada pagi hari ini dengan baca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan ilmu yang manfaat, dijadikan akhlak
kita, budi pekerti kita menjadi akhlakul karimah, budi pekerti yang baik dan terpuji. Dengan niat tersebut, bitilkan niat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, kita sudah siap untuk mendapatkan materi pada pagi hari ini. Ya. Pak Zaid akan absen terlebih dahulu tentang kehadiran kalian pada pagi hari ini. Abdul Aziz ada? Iya. Amin, Aditya, Ahmad Rayhan, ada Pak. Aira, ada. Alfi, Aliana, sakit? Ya, baik. Andira, Anindya, Aquila, Jisoo, Azalia, Torik, telat, iya, baik, kayaknya telat. Azahra, Bima, Angga, Ibrahim, izin, Kamelia, Dilan, ada yang tahu kabarnya Dilan? Sakit. Azam, ya alhamdulillah. Ubay, sakit. Gilang, Umaira, Khairun Nisa, Aldo, Andika, Muhammad Angga, hadir. Muhammad Fajriansyah, sakit. Ilham, Naira, Pandu, Azra, Revan, Satya, Pacana, Valencia, Palika, Felisa, Zaki, izin. Baik, ada 4 teman kalian yang hari ini ada yang sakit, ada yang izin. Ya, mudah-mudahan yang sakit kita doakan cepat sembuh. Yang izin agar dilancarkan apa yang menjadi izinnya hari ini. Baik anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi tentang ghibah, menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Intinya ghibah dan tabayun. Baik anak sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang menjauhi ghibah dan melaksanakan tabayun. Ghibah dan tabayun. Sudah ada yang mengerti apa itu tabayun? Apa itu ghibah? Belum. Baik, kalau belum kita akan mempelajari pengertian ghibah pada hari ini.
Namun sebelumnya, kamu pernah membicarakan orang lain? Pernah. Kamu pernah menceritakan kebaikan orang lain? Kalau memang pernah, itu diantara contoh ghibah. Kamu pernah menceritakan suatu kejadian? Pernah. Kamu pernah mendengarkan orang bercerita kepada kalian? Pernah. Nah, itu pun bagian daripada yang namanya ghibah. Baik, Pak Zai akan lanjutkan materi kita. Oke, pengertian ghibah. Ghibah adalah menggunjing orang lain. Dengan kata kerennya adalah menggosipi orang lain, membicarakan orang lain. Itu pengertian ghibah. Kemudian pengertian yang kedua, bahwa ghibah itu adalah membuka aib orang lain, menceritakan kekurangan, kejelekan orang lain. Kemudian yang ketiga, pengertian ghibah adalah menjelekkan sifat orang lain, ya, dengan kita menceritakan sesuatu kekurangan yang ada pada orang lain ke orang lain. Itu yang namanya ghibah. Berarti kita pernah ya menggibah? Pernah. Nah, menurut kalian ghibah itu baik atau tidak baik? Tidak ya. Kita sepakat bahwa ghibah itu adalah tidak baik, kurang baik. Kemudian ya, tarik pelambat. Ya, silakan. Oke, menggunjing orang lain ini adalah kebiasaan yang kurang baik. Mengapa kita harus mengunjungi orang lain padahal diri kita sendiri itu belum tentu baik, ya? Oleh karenanya hindari yang namanya sering menggunjing orang lain, hindari yang namanya menggosipin orang lain, hindari yang namanya membuka aib orang lain. Kita sibukkan dengan aib diri sendiri. Ngapain aib orang kita buka, aib sendiri kita aja banyak? Itu maksudnya, ya. Jadi hindari yang namanya ghibah. Kemudian yang ketiga, menjelekkan orang lain. Memang diri kita sudah bagus, diri kita sudah indah, diri kita sudah baik, belum tentu. Oleh karenanya, kalau memang diri kita belum tentu baik, jangan sampai kita menjelekkan orang lain. Dari sini sudah paham tentang ghibah? Baik, mudah-mudahan sudah paham pengertian ghibah. Kemudian kita lanjut ke yang namanya penyebab ghibah. Apa sih penyebab ghibah? Penyebab ghibah itu yang pertama adalah kita berteman, duduk bareng dengan orang lain, kemudian menceritakan keburukan orang lain. Itu yang menjadi penyebab. Kemudian yang kedua, karena adanya rasa iri hati. Setiap orang pasti punya rasa, ya, karena orang itu punya hati, dan hati itu tempatnya iri, tepatnya kepingin, tepatnya yang lainnya, ya. Jadi itu disebabkan oleh karena kita iri kepada orang lain.
lain. Mungkin orang lain uangnya banyak, orang lain kaya, orang lain cantik, orang lain ganteng. Kita kurang dari itu, akhirnya kita iri hati. Padahal yang dibolehkan iri itu hanya dua. Yang pertama, iri karena orang diberikan rezeki banyak, kemudian dia mensedekahkan hartanya ke orang lain. Kemudian iri yang kedua, orang yang diberikan ilmu pengetahuan, kemudian ia memanfaatkan, mengajarkan orang lain. Itu kita boleh iri. Iri yang lain enggak boleh. Iri yang dibolehkan hanya dua. Kemudian penyebab ghibah karena mungkin ada rasanya rasa dendam. Dendam adanya di mana? Di hati. Induknya adalah hati. Kemudian penyebab yang keempat adalah mengikuti hawa nafsu, amarah atau emosi. Jadi kita ini dilarang untuk mengikuti hawa nafsu. Siapa di sini yang suka marah-marah? Ya, yang suka marah-marah dikurangin ya. Oke, kemudian yang kelima adalah adanya rasa egois, memikirkan diri sendiri, anggapnya dirinya bagus, anggapnya dirinya indah, anggapnya dirinya cantik, anggapnya dirinya ganteng. Tidak memikirkan, tidak menghargai orang lain. Padahal kita hidup ini bermasyarakat, bersosial, yang mana kita dilarang untuk mengedepankan egois. Kita kebersamaan. Yang terakhir adalah penyebab ghibah merendahkan orang lain atau yang. Baik anak sekalian, setelah tadi Pak Zai menerangkan pengertian tentang ghibah, mungkin di antara kalian ada yang belum memahami secara mendalam. Oleh karenanya Pak Zai beri kesempatan kepada kalian untuk menanyakan atau bertanya tentang materi ghibah ini yang belum kalian pahami. Oke? Ada yang mau bertanya? Banyak sekali. Baik. Saya pilih ya. Coba Azra. Ya. Ini hukuman ghibah itu apa ya Pak? Apa? Hukuman ghibah. Hukum ghibah. Hukum ghibah. Baik, Pak Azra akan menjawab pertanyaan satu persatu supaya nggak lupa. Ayo. Azra, teman kalian bertanya, hukumnya ghibah itu apa ya Pak? Hukumnya. Ghibah itu adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menggibah, menggunjing orang lain, menggosipkan orang lain, itu seakan-akan kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Gimana rasanya? Jijik atau suka? Jijik. Tentu kalian jijik memakan bangkai saudara kalian yang sudah mati. Kalau bangkai sudah mati ya? Ya. Kalau masih hidup belum, bangkai namanya. Oke. Mendekati bangkai aja kita nggak suka, ya. Apalagi memakannya. Tentu kita jijik. Begitulah hukum menggibah, hukum menggosipkan orang. Berarti boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, berdosa. Sudah mana? Sudah bagaimana? Azra, sudah paham? Ya. Sudah paham? Ya. Baik, terima kasih. Oke, tadi yang angkat tangan Bima. Oke, silakan Bima. Jadi pertanyaan saya Pak, perbedaan dari ghibah sama mengkritik apa? Oh iya, baik. Ghibah dengan kritik. Tadi kalau ghibah itu adalah
membicarakan orang lain di belakangnya, ya, di belakangnya, artinya tidak di hadapan orangnya langsung. Itu yang namanya ghibah. Yang namanya menceritakan berarti nggak ada orangnya, di belakangnya. Kemudian kalau mengkritik itu adalah usaha untuk mengevaluasi, untuk membangun persepsi yang baik. Sebenarnya tujuannya baik, dan letak kritik itu ternyata langsung ke orangnya. Itu mengkritik, ya, langsung menyampaikan, oh kamu kurang bagus, oh kamu mesti seperti ini. Itu namanya mengkritik, ya. Tapi kalau menggibah, ternyata menggunjing, menceritakan kekurangan orang lain di belakang orang tersebut. Itu bedanya antara ghibah dan kritik. Gimana? Sudah paham? Oke, yang lain sudah paham? Sudah. Ya. Masih kasih pertanyaan, kasih kesempatan kalian laki-laki bertanya, perempuan 2. Tadi baru Azra 1, Bima 1. Karena Fazal tadi si Pandu enggak bertanya? Oh enggak. Oh Ayah. Silakan Ayah. Cara menghindari ghibah gimana, Pak? Apa? Cara menghindari ghibah. Cara menghindari ghibah. Baik, cara menghindari ghibah. Cara menghindari ghibah itu, ya, yang pertama adalah kita harus berteman dengan orang-orang baik atau orang-orang soleh. Kalau kita berteman dengan orang-orang baik, orang baik kira-kira ngomongin atau mengunjing orang nggak? Tidak. Tidak. Ya, jadi nanti kita akan ke bawah tidak membicarakan orang lain. Kemudian kita perbanyak amal yang soleh, amal yang baik, amal yang diridhoi oleh Allah. Kemudian menghindari ghibah itu, kita harus disibukkan oleh kekurangan diri kita sendiri. Sehingga kalau kita sibuk dengan kekurangan diri sendiri, kita nggak ada waktu untuk mengomongin atau membicarakan kekurangan orang lain. Itu cara menghindari ghibah. Mungkin banyak cara-cara yang lain, nanti kalian akan temukan di literatur lainnya. Ya, ini supaya kita lebih paham saja. Pada menyampaikan 2 cara menghindari ghibah. Yang pertama adalah berteman dengan orang-orang soleh atau orang-orang baik. Kemudian yang kedua, sibukkan diri kita untuk menutupi, untuk melengkapi kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, sehingga kita nggak ada kesempatan membicarakan kekurangan orang lain, karena diri kita juga masih banyak kekurangan. Baik, sudah 3 orang yang bertanya. Siapa tadi yang bertanya lagi? Saya, Pak. Gilang. Mengapa manusia tidak lepas dari ghibah? Mengapa manusia nggak lepas dari ghibah? Manusia itu adalah al-insan ma'al khoto wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Mungkin manusia itu lupa kalau dirinya banyak kekurangan. Akhirnya dia mencari kekurangan pada orang lain. Kemudian bahwa identik manusia itu suka berkumpul, ya, kita kan makhluk sosial. Baik anak sekalian, kelas 7C, pelajaran kita hari ini telah berakhir. Mudah-mudahan materi yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian.
Kemudian Pak Zai pesan baca kembali dan pelajari kembali, cari literatur tambahan untuk memahami materi kita tentang ghibah dan tabayun. Untuk itu, mari sama-sama pertemuan kita pada pagi hari ini kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan minggu depan kita akan bertemu kembali untuk membahas ghibah dan tabayun lebih lanjut. Pada pertemuan yang kedua kita akan beralih kepada pengertian tabayun. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan untuk bisa belajar terus menambah ilmu pengetahuan pada diri kita. Pada ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum